Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengangguran dan sistem ekonomi yang terdiri dari Bapak Tiga Lohia, ada Kak Muhammad Gali Santoso dan sendiri Susniati, dan ada Karena Alfitriani. Pengangguran adalah mereka yang bekerja dan berusaha mendapatkan atau mengembangkan pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Pengangguran tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tapi dengan mereka yang akan mendapatkan. Salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan satu negara. Kategori pengangguran berdasarkan alasan mengapa menganggur dibagi menjadi tiga, yaitu pengangguran fungsional, pengangguran musiman, dan pengangguran struktural. Pengangguran fungsional yaitu menganggur karena sedang dalam proses pengeluaran pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Alasan menganggur pindah perusahaan atau pindah lokasi kota. Pengangguran musiman yaitu karena kondisi ekonomi sedang mengalami referensi atau dalam kondisi menurun. Yang ketiga, pengangguran struktural itu belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokan keahlian yang dinanti dengan kebutuhan tenaga kerja yang dicari, seperti contoh sarjana peternakan, tapi lowongan yang dia bukan sarjana peternakan. Penyebab timbulnya pengangguran terbagi menjadi 5. Pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kedua, rendahnya laju produktif. Yang ketiga, siklus bisnis yang melemah. Yang keempat, kualitas pendidikan masyarakat. Dan yang terakhir, strategi industri yang labor saving. Akibat pengangguran terbagi menjadi dua, bagi perekonomian negara dan masyarakat. Untuk bagi perekonomian negara sendiri yaitu ada penurunan pendapatan kita, penurunan pemerintahan yang berasal dari pajak, meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Bagi masyarakat, pengangguran merupakan beban psikologis atau psikis. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. Pengangguran akan menimbulkan keadilan sosial dan politik. Berdasarkan seberapa intensi pengangguran. Yang pertama pengangguran. Yang kedua pengangguran. Yang ketiga pengangguran terselubung. Yang pertama pengangguran tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan. Yang kedua setengah pengangguran. Bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Tidak sepenuhnya menganggur. Yang ketiga, pengangguran terselubung, seperti bekerja untuk mendapatkan upah, tapi pekerjaan yang dilakukan tidak produktif. Baik, akan dilanjutkan oleh saudara. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana pengangguran diukur. Populasi orang dewasa 205,2 juta, bekerja 131,5 juta, tidak bekerja 6,2 juta, tidak berada dalam angka 67,5 juta, angkatan kerja 133,7 juta.
Tingkat pengangguran jumlah penganggur atau angkatan kerja kali 100 sama dengan 6,2 atau 137,7 juta kali 100 sama dengan 4,5%. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau populasi orang dewasa kali 100 sama dengan 137,7 atau 205,2 juta kali 100 sama dengan 67,1%. Cara mengukur tingkat pengangguran. Satu, angkatan kerja sama dengan jumlah yang bekerja tambah jumlah yang tidak bekerja. Dua, tingkat pengangguran sama dengan jumlah yang tidak bekerja atau angkatan kerja kali 100. Tiga, tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja atau populasi orang dewasa kali 100. Empat, pembagian angkatan kerja sama dengan 124 tambah sama dengan 131 juta. Populasi orang dewasa 104 juta, bekerja 124 juta, tidak bekerja juta. Tidak termasuk angkatan kerja 131 juta. Mengapa setiap negara selalu ada pengangguran? Karena pencarian proses yang dilakukan oleh pekerja dalam rangka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan selera keahlian mereka. Dua, peraturan minimum yang tidak bisa dipenuhi. Tiga, serikat kerja dan tawar-menawar kolektif, tawar-menawar menyangkut gaji dan kondisi kerja atau pemogokan. Empat, teori UPS di atas equilibrium yang dibayarkan oleh perusahaan dalam rangka menaikkan produktivitas pekerja. Itu kesehatan kerja, perputaran pekerja, kualitas pekerja. Bang. Pengangguran. Setiap tahun sekitar 1,3 juta penduduk tamat sekolah dan masuk ke bursa kerja. Dua, untuk menyerap itu perlu pertumbuhan ekonomi 1%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya mampu menyerap 200.000 tenaga kerja. Tiga, untuk menyerap angkatan baru setidaknya diperlukan pertumbuhan ekonomi 6,5% per tahun. Terakhir, mendorong lalu investasi penggandaan. Strategi mengatasi pengangguran. Yang pertama, peningkatan investasi kerjasama dengan pihak swasta. Itu diperlukan kondisi lingkungan yang kondusif untuk berusaha. Dua, peningkatan kualitas SDM. Pembenahan sektor pendidikan, kesesuaian dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Tiga, menguranginya pertumbuhan penduduk. Empat, memotivasi masyarakat berwira swasta pada berbagai bidang yang memiliki prospek perkembangan. Cara mengatasi pengangguran struktural yaitu pertama, memindahkan para pengangguran ke tempat yang membutuhkan, membuka pendidikan dan pelatihan. Ketiga, mendirikan industri dan proyek padat karya. Keempat, menyadarkan masyarakat penting dalam menguasai teknologi modern. Cara mengatasi pengangguran konjungtural. Yang pertama, menciptakan teknik pemasaran dan promosi yang menarik. Yang kedua, mengarahkan masyarakat agar pendapatannya untuk membeli barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat dengan membuka proyek pemerintah. Terakhir, cara mengatasi pengangguran friksional. Itu menyediakan informasi lowongan pekerjaan yang cepat, mudah dan murah pada pencari pekerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Rena.
silahkan. Kak. Silahkan. Kak Pandu. Tolong itu slide-nya dipindahkan Kak. Dipindahkan kemana? Mohon maaf. Jelas. Ya, silahkan. Tadi sampai di mana ini? Terhenti. Gak ada suaranya Pak. Ini terputus. Siapa ini? Mohon maaf. Mungkin dari Nia bisa di cover dulu Nia. cover dulu. Gak ada suaranya. Nia Ya, Bang. atau Ya, Rena Bang. atau Gali. Lanjut bang. Ada suaranya nggak? Pak. Sudah, ayo silahkan. Ini ekonomi. Satu ekonomi tradisional. Masyarakat yang mempunyai ekonomi tradisional adalah masyarakat yang berpembagian kerja. Cara mendapatkan barang dengan barter, burung natural, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran. Produksi dan distribusi berisi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Dua, sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sistem ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Adam Smith 1723 sampai 1790. Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation yang diterbitkannya pada tahun 1776 dengan ajaran pokoknya memberikan kebebasan perorangan di sektor ekonomi. Sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah. Sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Sistem ekonomi ini berdasar pada teori yang dikemukakan oleh Karl Marx dalam bukunya yang berjudul Das Kapital tahun 1887. Jadi sistem ini lebih bersifat pemerintah karena campur tangan pemerintah di bidang melakukan pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Elemen dalam sistem ekonomi. Unit yang pertama, unit ekonomi seperti rumah perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah dan lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dua, pelaku seperti produsen, buruh, investor, dan pejabat yang terkait. Tiga, lingkungan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya manusia atau SDM, sumber daya kapital atau SDK, sumber daya teknologi atau SDT. Lanjut bang.
Fungsi elemen ekonomi. Fungsi yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi. Yang pertama fungsi produksi, konsumsi, yang kedua konsumsi distribusi, yang ketiga investasi, regulasi. Hasil dari kegiatan ekonomi sangat tergantung bagaimana elemen ekonomi tersebut menjalankan fungsinya. Next bang. Ciri-ciri sistem ekonomi. Yang pertama kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. Yang kedua hubungan masyarakat kekeluargaan. Yang ketiga masyarakat berstatus atau bahkan tidak berhubungan dengan dunia luar. 4. Tidak adanya pembagian kerja. 5. Tidak adanya pemisahan antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. 6. Sebagai suatu kesatuan yang mempunyai masukan. Itu input dan keluaran output atau tujuan tertentu. 7. Eksistensi kesatuan totalitas dipengaruhi oleh komponen dan sebaliknya. Yang ke-8 adanya interdependensi. 9 sesuai dan dengan tujuan yang sudah direncanakan. Sistem ekonomi tradisional. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Produksi dipelajari secara turun dan bersifat sederhana. Kedua, dilakukan dengan sistem barang dengan barang. Belum mengenal pembagian kerja. Keempat, masih terikat tradisi. Yang kelima, produksi tidak terlalu dimotivasi, lalu dimotivasi oleh mencari keuntungan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Positif negatifnya, satu, tidak terdapat persaingan yang tidak sehat. Hubungan antar individu sangat keras ikatan keluarga. Dua, masyarakat merasa sangat aman. Tidak ada beban berat yang harus dipikul. Tidak individualis. Itu negatifnya yaitu satu, teknologi yang digunakan masih sederhana sehingga produktivitas rendah. Dua, mutu barang hasil produksi masih rendah. Tiga, rendahnya inovasi dan distribusi pendapatan. Sistem ekonomi komando atau terpusat. Ciri dari sistem ekonomi komando koordinasinya berdasarkan komando pusat kekuasaan. Kedua, sangat mengandalkan perencanaan. Ketiga, pemerintah berperan dalam perekonomian. Keempat, relatif melakukan distribusi pendapatan. Kelima, mekanisme pasar yaitu sistem ekonomi anti pasar, anti kapitalis. Dampak negatifnya positif. Yang pertama pasar barang dalam negeri jalan dengan lancar. Yang kedua pemerintah dapat turut campur dalam pembentukan harga. Ketiga, relatif mudah distribusi pendapatan. Keempat, pemerintah lebih mengendalikan inflasi, pengangguran dan masalah ekonomi lainnya. Negatifnya yang pertama mematikan inisiatif individu untuk maju. Kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Tiga, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Sistem ekonomi pasar. Ciri dari sistem ekonomi pasar yang pertama mengendalikan interaksi, kekuatan permintaan penawaran sebagai alat yang efisien. Kedua, yang digunakan para pelaku ekonomi untuk bertindak adalah tingkat harga dan perubahannya. Tiga, pemerintah tidak terlalu ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Empat, setiap orang diberikan kebebasan dalam memakai barang dan jasa. Dampak negatifnya, dampak positif yang pertama adanya persaingan mendorong manusia atau individu maju dan bertindak secara efisien. Yang kedua, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Dampak negatifnya pertama, persaingan dapat menyebabkan terjadinya penindasan dan monopoli. Kedua, sulit menghindarkan naik turunnya ekonomi sehingga krisis ekonomi lebih sering terjadi. Next bang. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Kelebihan yang pertama individu berhak memiliki alat masing-masing. Kedua, kegiatan ekonomi cepat maju karena adanya persaingan. Yang ketiga, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Keempat, kualitas barang lebih
jamin adanya persaingan sehat sehingga dapat memiliki barang terbaik dengan harga murah. Kekurangan sistem ekonomi. Yang pertama muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin. Kedua mengakibatkan monopoli dalam masyarakat. Yang ketiga kebebasan. Mudah disalahgunakan oleh yang kuat memerat lihat yang lemah. Yang terakhir jadi pemerataan pendapatan. Ya, mungkin hanya ini dari kelompok 9. Jika ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan. Baik teman-teman, silakan yang mau bertanya. Dari Kak Rizky, silakan. Bagaimana cara mengatasi pengangguran di negara ini? Sudah. Baik Kak. Untuk pertanyaan Kak Rizky, kami tunggu dulu ya Kak. Iya, silakan. Itu ada Untuk pertanyaan selanjutnya dari silakan Pak Amsafaat. Jim bertanya ya. Iya. Mengapa pengangguran di Indonesia tinggi semakin meningkat? Cukup. Selanjutnya ada yang ditanyakan. Jika boleh tanya. Jika silakan. Nah, kalau tadi Mas Adam tanya tentang pengangguran. Saya materinya kalau Dika bagaimana cara mengatasi pengangguran tapi dalam konteks sebagai mahasiswa gitu. Baik. Udah nih ya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya atau udah? Silakan, ada pertanyaan lagi. Nah, Galih mau pilih siapa tuh? Ada Adam, ada Oji. Adam Subarkah? Udah ya. Belum, Mas. Oh iya. Pertanyaan dari saya, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Baik. Iya, terima kasih. Oke, cukup. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, ini jam-jam krusial ya, jam-jam ngantuk, jam-jamnya butuh kopi ya. Mau mandi dulu silahkan ya, buat seger ya. Cuci muka dituliskan dulu ya. Nah, ini saya lihat wajah-wajahnya wajah-wajah mau 5 watt ya makan ini ya. Ini kurang makan, kurang tidur, apa kurang duit nih? Oke. Sudah penat. Kurang tidur ya. Nah, berbicara tentang pengangguran, kayaknya dibilang mudah, dibilang susah ya. Karena pengangguran ini angkanya relatif terus bertambah dari tahun ke tahun, relatif dari tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara luar juga itu pengangguran menjadi masalah serius dalam pembangunan ekonomi di suatu negara. Nah, kira-kira bisa nggak sih dientaskan kemiskinan? Ini pemerintah banyak sekali program-program pengentasan kemiskinan, termasuk pengangguran, di mana programnya itu seiring berjalannya waktu ganti program lagi, di mana program itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Nah,
pertanyaannya, bisa hilang nggak sih pengangguran? Nah, dalam konteks negara besar, pengangguran akan tetap bisa ada tergantung dari bagaimana pemerintah mengelola sektor-sektor real yang bisa membuat suatu lapangan pekerjaan agar si penganggur-penganggur ini bisa diberdayakan. Salah satunya adanya balai kerajinan ya di setiap kabupaten kota, gunanya untuk memberikan bekal atau skill kepada para masyarakat yang belum bekerja agar bisa dimanfaatkan di tempat bekerjanya nanti. Selain itu mereka juga memberikan kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan yang akan memerlukan jasa dari skill yang sudah diterapkan itu. Nah, terus angka pengangguran kenapa terus naik, Pak? Apalagi pas COVID kayak gini. Nah, inilah salah satu tantangan bagi pemerintah dalam skala besar, terutama bagi kita ya selaku kaum intelektual, untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan jika semua tidak disupport oleh pemerintah pusat? Nah, untuk itu kalian teman-teman di sini bisa mengaktualisasikan bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan dengan ide dan hal kewirausahaan yang bisa dikembangkan terus menerus. Pertanyaannya, Pak, kita kan masih belajar, Pak. Nah, justru itu karena masih belajar, masih bisa, kesempatan akan terus datang. Bagaimana kita cara untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, kita nggak tahu nih 5 atau 10 tahun ke depan akan seperti apa. Nah, dari sekarang teman-teman timbalah ilmu sedemikian tingginya agar menjadi bekal nanti. Misalkan untuk anak cucu kita, wah dulu saya pernah kuliah belajar tentang A, B, C, dan D, hingga akhirnya tiba-tiba gabung ke partai politik, jadi menteri atau jadi anggota DPR mungkin tadi ya, atau mungkin lebih tinggi lagi menjadi presiden. Nah, ini masalahnya akan terus ada. Bagaimana pengangguran terus menjadi top priority di dalam satu negara, apalagi negara berkembang macam Indonesia ya. Nah, ini juga potensinya lebih besar lagi. Kemudian, apakah bisa? Jawabannya kembali ke diri kalian, bisa atau tidaknya, karena kemampuan negara terbatas, potensi negara terbatas. Jadi jangan, kalau filosofi asing itu jangan bertanya apa yang bisa negara berikan kepada kita, tapi apa yang kita bisa berikan kepada negara. Itu ya, itu di garis bawah. Nah, jadi kembali lagi bagaimana kita menciptakan suatu lapangan pekerjaan tanpa menjadi beban pemerintah atau negara dan bisa mengoptimalkan seluruh potensi-potensi yang ada. Oke, saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, Pak Fahmi, terima kasih atas penambahan materinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky. Bagaimana cara mengatasi salah pengangguran yang terjadi saat ini? Cara mengatasi pengangguran yang pertama menyelenggarakan pasar kerja, kedua menggalakkan kegiatan ekonomi informal, yang ketiga meningkatkan keterampilan tenaga kerja, yang keempat meningkatkan mutu pendidikan, dan yang kelima mendirikan pusat pelatihan kerja. Gimana Kak Rizky? Apa sudah Cukup, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya bisa dijawab oleh Karena. Ada Kak.
pengangguran adalah ketidakseimbangan laju pertumbuhan dengan lapangan kerja yang tersedia. Artinya jumlah tenaga kerja lebih banyak dari jumlah lapangan kerja. Cukup, Kang? Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, dilanjut, Kak. Ya, izin menjawab pertanyaan ada Subarka. Apa itu sistem ekonomi? Ya, sistem ekonomi adalah sarana negara mendistribusikan sumber daya memperdagangkan barang dan jasa. Ya udah. Itu aja. Gimana Saudara Adam? Terima kasih. Mas Gali. Itu adalah sistem yang digunakan suatu negara dalam mengembangkan potensi ekonomi yang ada di negaranya. Jadi sistem ekonomi ini sistemnya ya yang dibangun dalam satu negara untuk menstabilkan ekonomi dan pendapatan per kapita. Oke, itu aja. Silakan. Pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih. Untuk yang pertanyaan terakhir dari Karon. Tadi saya maaf apa ya Saudara Dika? Oh, tadi cara mengatasi pengangguran, tapi dalam konteks kita sebagai mahasiswa. Baik. Ya. Ya, dalam konteks sebagai mahasiswa, berarti kita harus menyelesaikan studi dulu ya, menjadi pribadi yang intelek. Nah, ketika mahasiswa berpikir untuk menuntaskan pengangguran, berarti harus ada kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Yang udah ngantuk cuci muka dulu ya, mau ngopi dulu silahkan. Kayaknya udah mentok banget ya. Tanggung dikit lagi ya, sekitar 20 menit lagi selesai. Nah, kembali lagi, apakah kita sebagai mahasiswa bisa mengentaskan pengangguran? Jawabannya tergantung dari bagaimana kita berkolaborasi. Harus bisa, tidak ada yang tidak mungkin, tapi kembali lagi dari bagaimana cara kita meningkatkan profesionalisme sebagai mahasiswa, apalagi sebagai pekerja dalam mengembangkan skill atau kemampuan yang kita miliki. Itu ya. Gimana Dika, clear ya? Clear Pak. Terima kasih Pak. Silakan kelompok ini ditutup, kelompok terakhir siap-siap. Oke, baik semuanya. Cukup sekian dari kelompok. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.